Halo semua, saya Siska Priska Isa, NPM 202414500323, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial di Universitas Indraprasta PGRI. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tema yang sangat penting dan relevan, yaitu pendidikan menurut para ahli. Sebagai salah satu tugas pengantar pendidikan yang diampu oleh Bapak Maskur Dwi Saputra, SPD, NPD. Pendidikan adalah proses pengembangan potensi, pengetahuan, dan keterampilan seseorang untuk membentuk pribadi yang berakhlak, berpikir kritis, dan siap berkontribusi dalam masyarakat. Para ahli sepanjang sejarah telah memberikan pandangan berharga tentang bagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan. Mari kita eksplorasi pemikiran dari beberapa tokoh besar termasuk Al-Ghazali, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lain untuk memahami berbagai perspektif yang membentuk dunia pendidikan saat ini. Yuk kita mulai! Para ahli dari Timur Tengah yang pertama ada Al-Ghazali. Al-Ghazali menekankan bahwa pendidikan adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan utamanya adalah membentuk akhlak dan jiwa yang mulia. Ia membagi ilmu menjadi dua, ilmu agama seperti tafsir, fikih dan tasawuf, dan ilmu dunia seperti kedokteran dan matematika. Tetapi ia mengutamakan ilmu yang bisa membawa seseorang kepada pemahaman agama dan mendalam. Yang kedua ada Ibnu Khaldun. Berbeda dengan Al-Ghazali, Ibnu Khaldun menekankan pendidikan sebagai sarana untuk memajukan masyarakat dan membangun peradaban. Ia melihat pendidikan dari perspektif sosial dan menekankan pentingnya ilmu praktis serta ilmu dunia yang bisa diterapkan. Pendidikan menurutnya juga harus melibatkan pengalaman nyata, bukan hanya teori semata. Keduanya sepakat bahwa pendidikan harus mendidik akhlak, tetapi Al-Ghazali lebih fokus pada aspek spiritual, sementara Ibnu Khaldun lebih menekankan aspek sosial dan aplikatif. Lalu adapun para ahli dari Indonesia, yang pertama ada Ki Hajar Dewantara. Menurutnya pendidikan adalah usaha untuk memanusiakan manusia dengan menekankan pengembangan potensi diri dan karakter individu. Adapun semboyan Ki Hajar Dewantara, ia mengemukakan 3 prinsip pendidikan yang terkenal, yaitu yang pertama ada ing ngarso sung tulodo, yang artinya di depan memberi contoh. Maksudnya adalah pendidik harus menjadi teladan bagi murid. Yang kedua ada ing madyo mangun karso, yang artinya di tengah membangun semangat. Maksudnya pendidik harus mampu memotivasi dan membangun semangat belajar peserta didik. Lalu yang ketiga ada tuturi handayani, yang artinya dari belakang memberikan dorongan. Maksudnya pendidik harus memberikan dukungan dan bimbingan agar peserta didik dapat berusaha dan berinovasi. Lalu yang kedua ada Dewi Sartika. Ia menganggap pendidikan sebagai jalan untuk memajukan martabat perempuan agar mampu mandiri dan berdaya. Menurutnya, pendidikan bukan hanya tentang kemampuan membaca atau menulis, tetapi juga tentang keterampilan hidup dan pemberdayaan, agar perempuan bisa berperan aktif dalam keluarga dan masyarakat. Dalam pendiriannya di sekolah-sekolah istri, ia memberikan pelajaran membaca, menulis, menghitung, dan keterampilan rumah tangga sebagai modal hidup bagi perempuan. Lalu yang ketiga ada Rohana Kudus. Menurut Rohana, pendidikan memberikan perempuan kesempatan untuk menjadi mandiri dan berperan dalam kehidupan sosial dan politik. Di sekolah yang ia dirikan, ia memberikan pelajaran keterampilan seperti menjahit dan menenun, serta pengetahuan umum dan bertujuan agar perempuan dapat berdiri di atas kaki sendiri dan berkontribusi dalam masyarakat. Kedua tokoh ini, Dewi Sartika dan Rohana Kudus, menunjukkan bahwa pendidikan adalah alat penting untuk mencapai kemandirian, keterampilan, kesetaraan khusus bagi perempuan Indonesia. Adapun para ahli dari dunia barat, yang pertama ada John Locke. Dalam pandangannya, pendidikan adalah proses pembentukan karakter dan pengembangan kemampuan berpikir yang rasional. Locke melihat anak-anak sebagai tabula rasa atau kertas kosong yang dapat dibentuk oleh pengalaman dan lingkungan. Ia menekankan pentingnya lingkungan mendukung serta metode pendidikan yang berbasis pada pengalaman nyata. Pendidikan menurut Locke bukan hanya pengetahuan akademis, tetapi juga latihan moral dan kebiasaan baik yang akan mempengaruhi individu sepanjang hidup. Yang kedua ada Plato. Plato memandang pendidikan sebagai cara untuk mencapai kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Dan ia percaya bahwa pendidikan harus membimbing jiwa menuju dunia ide, yaitu dunia konsep dan kebenaran sejati.
Dalam pandangannya, pendidikan merupakan proses untuk menemukan kebenaran di dalam diri. Dalam karya Republik, atau menguraikan sistem pendidikan yang ideal dengan tujuan membentuk individu yang berkeadilan dan memiliki jiwa yang unggul. Lalu yang ketiga ada Maria Montessori, di mana pendidikan berjenjang dan dipandu oleh prinsip moral dan intelektual. Maria memandang pendidikan sebagai proses alami yang didorong oleh rasa ingin tahu anak dan dipandu oleh kebebasan untuk belajar dalam lingkungan yang terstruktur dan mendukung. Ia percaya bahwa anak-anak memiliki potensi besar yang berkembang jika mereka diberi kebebasan untuk memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Sekian pengertian pendidikan menurut beberapa ahli di Indonesia, di Timur Tengah, dan dunia Barat. Thank you for watching.